Di sini sudah ada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ada juga Gus Aziz Jazuli. Assalamualaikum, Kiai. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Bang TJ kabar baik, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang TJ serta seluruh subscriber Bang TJ semuanya dalam keadaan sehat, banyak rezekinya, amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Gus, gimana? Gus Aji sehat? Masya Allah nih, Alhamdulillah, ekstrim Bang nih. TJ. ngelek, Bang ngelek, TJ sehat juga ya? ngelek nih. Hmm. Halo. Ya baik, terima kasih yang sedalam-dalamnya kita ucapkan kepada terutama Kiai Imad dan juga Gus Aziz Jazuli. Soalnya Gus Aziz sudah sering mampir di sini, Yai. Cuman Yai baru malam ini nih punya kesempatan untuk mampir di sini. Gitu. Sudah lama Ini pengen bareng-bareng bersama Bang TJ dan seluruh subscriber Bang TJ. Namun Alhamdulillah baru malam hari ini saya bisa bersama-sama semuanya. ya, ya terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk bergabung di sini, Yai. Jadi terkait masalah judul malam ini saya tidak menaruh judul yang mengarah kepada pembahasan sesuatu karena memang saya ingin bertanya random gitu. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya karena sosok Kiai Imad ini muncul di media sosial terutama di YouTube pada saat ceramah di haulnya Syekh Abdul Qadir Jailani beberapa tahun lalu. Dan video itu merupakan data yang selama ini saya cari. Saya sudah menuduh orang, tapi saya nggak punya data. Ya, karena dulu sebelum-sebelumnya, yang pertama saya menilai dari karakter orang tersebut, melihat dari cara orang tersebut. Kemudian ada beberapa informasi yang saya dapatkan di Aceh sini terkait masalah nasab seseorang, kemudian mereka mengatakan, kau percaya itu keturunan Nabi, kau percaya itu cucu Nabi gitu. Nah, itu mereka bukan cucu Nabi katanya. Ada beberapa orang di sini gitu yang mungkin tidak saya sebutkan namanya dan orangnya lumayan dikenal. Kemudian saya punya masalah sedikit dengan mereka sehingga mereka meminta saya untuk menunjukkan data bahwa ada beberapa orang itu yang mengaku dirinya sebagai habaib, yang mengaku dirinya sebagai zuriyah Nabi, sebagai ahlul bait Nabi. Nah, ketika mereka meminta data kepada kami, ya sampai saat itu saya cuma menjawab suatu saat nanti akan ada orang yang akan menjawab pertanyaan kalian. Dan saya belum pernah kenal Kiai Imad, belum pernah tahu Kiai Imad. Tiba-tiba muncul. Mohon izin ya, kalau video-videonya dulu sempat saya minta tolong teman-teman untuk memviralkan gitu. Kenapa? Karena pertanyaan mereka itu tempat viral juga. TIJ ngomong nggak ada bukti. Sampai saya dikurung selama 20 hari. Itu bukan masalah nasab, saya dikurung. Masalah kepemilikan senjata api yang terindikasi tapi tidak terbukti sampai sekarang. Alias fitnah. Gitu. Kemudian kena saya undang-undang ITE terkait pencemaran nama baik karena mengatakan mereka bukan zuriyah Nabi. Nah, sekarang berhubung ada Kiai Imad, saya ingin bertanya sebentar saja terkait masalah itu. Saya pernah mendengar dari orang yang menceritakan kepada saya terkait masalah nasab mereka yang saya sempat menuduh mereka bahwa mereka bukan zuriyah Nabi karena ada pernyataan begini ya. Mereka itu mengatakan bahwa datuk mereka yang bernama Ali Asahkran, beliau itu muncul di abad 9 dan di situ beliau mengisbat nasab Ba'alawi ini melalui jalur mimpi. Apakah Kiai Imad selama ini menemukan akan hal itu atau memang mereka punya
jalur yaqdatan bersama Rasulullah gitu. Karena kan mereka selalu begitu, bisa ketemu dengan Rasulullah, tapi nggak ada yang jadi ahli hadis, nggak ada yang jadi perawi hadis. Jadi silahkan Yai, saya udah banyak ngomong nih. Baik, Bang PJ. Ya, memang itu saya pertama kali bicara tentang nasab itu ketika haul daripada Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu di sebuah acara Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama di Kecamatan Tiga Raksa. Itulah awal mula saya berceramah tentang nasab, tapi belum bicara tentang Ba'alwi, tapi masih bicara secara umum bahwa apabila sebuah klaim nasab itu tidak bisa dibuktikan dengan kitab-kitab nasab dan DNA, maka patut diduga bahwa nasab-nasab itu adalah nasab palsu. Itu 2022, yaitu bulan November, saya itu berkesimpulan tentang tesis itu bulan Oktober. Sebelumnya adalah orang yang sama lah, husnudzon seperti yang lainnya. Tetapi mungkin saya lebih mempunyai kedekatan dengan para habaib daripada banyak kiai-kiai yang memang dari dulu tidak ada hubungan. Di Banten ini sangat jarang kiai-kiai yang berhubungan dengan habaib, tidak seperti di daerah-daerah lainnya. Tetapi memang saya salah satu orang yang banyak berhubungan dengan habaib dari dulu. Itu memang pertama kali bicara nasab di Tiga Raksa itu di acara PMCNU. Kemudian terkait dengan apakah nasab Ba'alawi ini diisbat oleh mimpi pada abad 9, yang saya lihat dari kitab Al-Burqatul Musyiqah adalah kitab yang ditulis secara secara epistemologis dalam bidang tasawuf. Di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah Ali As-Sakran 895 Hijriah itu menulis silsilahnya, tetapi juga ditambah dengan kisah-kisah khurafat seperti tentang bahwa seseorang bermimpi bertemu dengan Rasulullah, bahwa dalam mimpinya aku titipkan di tarim ini adalah titipanku. Siapa orang yang mencintainya maka dia mencintaiku. Siapa yang membencinya, maka dia adalah membenciku. Yang dimaksud titipan itu Ba'alawi. Jadi selain mereka itu membuat klaim nasab melalui kitab, mereka juga membubuhi klaim-klaim itu dengan cerita-cerita khurafat, cerita-cerita spiritual yang mungkin akan bisa menarik banyak orang-orang awam di situ. Ya. Itu yang intinya dongeng ya. Dongeng. Dibumbuin dongeng gitu. Baik. Berarti memang apa yang pernah saya dengar dari seseorang terkait masalah isbat pertama nasab mereka di abad 9 itu berbau-bau khurafat ya. Dicampur dengan cerita-cerita dongeng, dikemas, dibumbui, dipakein topping sehingga menarik. Sama seperti kuburan. Jadi cerita itu yang saya perhatikan, Yai, itu hampir sama cerita mereka semua. Dan sekarang pun mereka ketika ngamen di panggung-panggung, mereka tetap membawa cerita itu. Datuk mereka umur 7 tahun mengimami sholat, bahkan dalam satu rakaat bisa mengkhatamkan Al-Quran, dan itu mustahil. Kalaupun ada imam seperti itu, maka imam itu harus ditegur. Harus pakai perasaan, karena ada makmum yang tua, makmum yang sakit-sakitan di belakang, kan nggak boleh. Imam itu egois gitu, nggak boleh. Menurut yang diajarkan oleh guru-guru kita di Aceh gitu. Walaupun suara kita bagus, walaupun kita fit, itu kita harus pikirkan makmum kita di belakang. Ala kulli hal, sewaktu Kiai Imad membahas pertama kali terkait masalah nasab mereka itu, apakah Kiai Imad itu sudah menuntaskan tesisnya atau
sudah menguji melalui universitas seperti yang digadang-gadangkan oleh Bang Rizik gitu. Karena kan sekarang mereka itu ngajak diskusi di Robitoh Alawiyah. Yang jadi pertanyaan saya, Yai, sejak kapan Robitoh Alawiyah itu jadi universitas? Jadi mereka bilang tesisnya itu tidak bisa dikatakan tesis atau dilabelkan sebagai tesis kandang kebo karena belum diuji universitas. Nah kemarin ketika Kiai Imad diundang ke Robitoh Alawiyah, Kiai Imad nggak mau datang, mereka klaim bahwa Kiai Imad Al-Kaburi. Sedangkan menurut akal sehat saya, Robitoh Alawiyah kan bukan universitas. Nah, jadi Kiai Imad kemarin dituduh sebagai orang yang membuat tesis di kandang kebo, kok sekarang malah nguji tesisnya di kandang kambing. Dan saya nggak setuju seperti itu. Saya nggak setuju kalau Kiai Imad datang ke Robitoh itu karena nggak ada hasilnya. Karena bukan universitas. Maaf cakap. Seperti itu menurut pemikiran saya. Apakah sekarang ada yang coba melobi Kiai Imad di belakang layar atau bagaimana, Kiai? Ya, tesis itu ada tesis akademis untuk menjadi syarat seseorang meraih gelar S2. Seperti Betul. saya ini S2-nya itu bidang ilmu tafsir dan hadis di Institut Ilmu Al-Quran di Jakarta. Tesis saya, tesis akademis untuk meraih itu tentang Syekh Nawawi wa kitabuhu Marah Labid, yaitu tentang tafsirnya Syekh Nawawi Tenara yang bernama Tafsir Marah Labid. Nah, itu namanya tesis akademis untuk meraih gelar S2, Master of Art atau Master Agama kalau di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Ada lagi tesis filsafat, yaitu filsafat dialektika Hegel, di mana ada yang namanya tesis, sebuah kesimpulan, proposisi yang ilmiah, yang berbasis dengan langkah-langkah ilmiah, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, kemudian analisa data, dan kemudian sajian data daripada apa yang telah kita teliti. Nah, itu adalah tesis dalam arti filsafat, sebuah proposisi. Kalau dalam ilmu filsafat Islam itu disebut dengan qadiyah atau bisa disebut dengan khabar. Nah, ini bukanlah sebuah tesis yang dimaksud oleh banyak orang itu bahwa ini tesis. Itu maksudnya karena orang-orang itu orang-orang cerdas semua. Tesis itu tidak bermakna bahwa itu adalah sebuah syarat untuk seseorang meraih gelar S2. Betul. Itu seseorang dulu. Kalau tesis S1 kan itu ada. Betul. Sebuah kesimpulan ilmiah seseorang tentang sebuah hal yang dia teliti. Itu disebut tesis. Gitu. Betul. Atau nanti juga dalam beberapa kesempatan banyak yang mengatakan ini sebenarnya punya Kiai Imad ini antitesis, karena sebelumnya sudah ada tesis bahwa Ba'alawi adalah cucu Nabi. Kata saya itu bukan tesis, tapi itu hanya bermodal husnudon belaka, karena selama ini tidak ada penelitian dari para peneliti yang handal bahwa pengakuan Ba'alawi sebagai cucu Nabi ini bisa dibuktikan secara kebenaran yang objektif. Kebenaran-kebenaran yang selama ini disajikan hanya kebenaran subjektif yang spekulatif, yang tidak berlandaskan oleh standar kebenaran ilmiah, di mana standar kebenaran ilmiah itu pertama dia haruslah bersifat logis, yang kedua bersifat empiris verifikatif. Nah, bagaimana sifat kebenaran dari tesis atau yang proposisi yang mereka katakan mereka cucu Nabi itu disebut kebenaran ilmiah yang logis apabila orang yang ada di abad 9, Ali As-Sakran 895 Hijriah menyimpulkan sebuah proposisi Ahmad bin Isa yang ada di 345 Hijriah mempunyai anak bernama Ubed. Mang Ubed ini tetapi sama sekali tidak ada data sumber sebelumnya.
Di mana kan ini Bang TJ ada Betul. sebuah teori kebenaran namanya teori apa namanya koherensi. Di mana dalam teori kebenaran koherensi sebuah pernyataan itu dapat diakui kebenarannya apabila pernyataan itu sesuai koheren dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya. Sebuah Betul. kitab yang ada di abad 9 isinya dalam sejarah itu dapat diterima apabila sejarah itu sesuai koheren dengan sejarah-sejarah yang ditulis pada sebelumnya. Apabila sejarah ini melibatkan sebuah tokoh dan kejadian yang ada di masa lalu, maka kitab yang ada di abad 9 ini harus sesuai dengan kitab-kitab yang ada di masa di mana tokoh dan peristiwa sejarah itu terjadi. Sementara Nasabalawi ini ditulis di abad 9, orangnya ada di abad keempat, 345 Hijriah, tanpa ada koherensi, tanpa ada tangga-tangga di mana referensi ini dapat digali dari sana. Jadi dia ambil dari ruang hampa, kemudian ditulis dengan khayalan. Inilah yang terjadi dengan Nasabalawi. Nanti ini Gus Ajis ini yang banyak sekali dia mempunyai data. Kemarin Gus Ajis punya data baru, di mana Tarikh Ibnu Hisan itu, Bang Tej, sudah ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsyi, sekarang ditahqiq ulang oleh Muhammad Ba'dib, di mana isinya saya lihat baru selembar aja udah berbeda dengan kitab yang diklaim oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi sebagai Tarikh Ibnu Hisan itu. Dan ini semakin kemudian kita apa namanya terbelalak dengan sebuah nasab yang seperti Balawi ini yang diyakini banyak orang pada sebelum 2022, tapi ternyata nasab ini hanya nasab-nasab wayang yang sulit sekali untuk diterima akal sehat. Tidak logis sama sekali orang yang mempunyai standar sekolah SD aja ini sudah tidak logis orang yang sekolah SD untuk mempercayai nasab seperti nasab Balawi ini. Ya, terima kasih Kiai Iman untuk pemaparannya. Saya itu sebenarnya tidak membahas masalah nasab, saya hanya membahas beberapa person gitu ya, yang sifatnya personal gitu. Tetapi menarik karena beberapa orang yang saya bahas ini mengatakan bahwa mereka amar ma'ruf nahi mungkar, anti terhadap, sama seperti kita, anti terhadap penistaan kepada Nabi, anti terhadap khurafat-khurafat dan segala macam. Sementara masalah yang seperti ini atau kejadian seperti ini banyak timbul dari cerita mereka sendiri. Di sini mereka justru cenderung kepada nepotisme dalam membela keluarga, saling menutupi untuk permasalahan seperti itu. Ini janggal. Kemudian seperti Kiai katakan tadi, ada ruang hampa yang mereka konek-konekkan, yang sebenarnya nggak konek gitu. Bagaimana mengkonekkan sesuatu sehingga bisa nyambung, sedangkan yang pendahulunya nggak kita tahu gimana. Kitab-kitab pendahulunya kan gimana? Itu yang dimaksud Kiai Imat sebagai kitab sejaman. Bahkan saya punya guru yang nama beliau itu mungkin banyak orang kenal, Maulana Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Beliau itu pernah mengatakan kepada kita dalam ceramah beliau bahwa kalau Anda ingin diakui sebagai zuriyah Nabi, verifikasi bawa kitab-kitabnya dan tes DNA. Satu lagi, manuskrip. Jajarkan kitab-kitabnya, bawa manuskripnya dan tes DNA. Jangan marah-marah, jangan emosi. Mari kita verifikasi, kita duduk bareng. Nah, dan langkah seperti itu sebenarnya yang ditempuh oleh Kiai Iman. Wahai para mukibin semuanya ya, langkah itu apa yang pernah diajarkan oleh gurunda Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab Al-Kaburi. Verifikasi. Dan itu langkah yang dilakukan oleh Kiai Iman. Yang pertama, beliau jajarkan kitab-kitabnya walaupun bukan di rumah kalian. Di rumah beliau sendiri, di dalam ruangan kerja beliau sendiri. Beliau buka kitab-kitab, beliau telusuri kitab-kitab. Nah, kemudian beliau cari manuskrip. Nah, di situ nggak ketemu.
Di situ nggak ketemu. Kemudian beliau menyimpulkan bahwa ini adalah ruang hampa. Ruang hampa. Kalau kalian punya listrik, itu nggak bisa aliran listrik itu disambungkan melalui Bluetooth, nggak bisa, melalui wireless, nggak bisa. Begitu juga nasab, nggak mungkin nasab disambungkan dengan wireless. Alias cerita-cerita khurafat yang tidak nampak depan mata, seperti Bluetooth. Nasab kok disambung melalui Bluetooth. Gitu. Menurut penilaian saya, apa yang menjadi teori Kiai Imat selama ini cukup sudah untuk yang pertama, manuskrip atau kitab sejaman, gitu. Yang kedua, tes DNA. Tes DNA itu bukan mengisbat nasab, karena cucu Nabi sudah pasti orang Arab, tapi orang Arab belum tentu cucu Nabi, gitu. Bisa jadi orang Arab itu kan paman Nabi ada, seperti Abu Lahab, Abu Jahal, kan belum tentu cucu, gitu teman-teman semuanya. Nah, saya semangat nih kalau ada Kiai Imat nih. Sangat semangat sekali. Lanjut. Mungkin Gus Jazuli Gus Ajis mau menambahkan. Cukup sih, mungkin ini Yai dan Bang TJ terkait dengan sebuah kutipan manuskrip yang berjudul Tarikh Ibnu Hisan atau Sejarah Hadramut yang ditulis oleh Abdurrahman Ibnu Hasan. Nah, Tadi sedikit disampaikan oleh Kiai Haji Madudin mengenai komentar seorang keluarga dari Bawazir yang dalam catatan atau temuan yang saya temukan itu, Syekh Salim Al-Qadi Bawazir itu adalah seorang nakib dari keluarga Bawazir. Mereka itu memiliki nakobah di Hadramut dengan nakobah Al-Hashimiyah kalau tidak salah. Di mana di sana itu beliau sangat mengkritisi seorang muhakkik kitab yang bernama Muhammad bin Abu Bakar Badi. Yang ternyata dilakukan oleh muhakkik ini itu tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh para muhakkik-muhakkik dari kalangan Habib seperti Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Artinya, data-data yang ada dalam manuskrip itu, yang ketika menyebutkan keluarga Ba'alawi, itu ternyata dicocokologikan sebagai leluhur-leluhur dari para habaib Ba'alawi. Yang padahal tokoh-tokoh yang dimaksud itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarganya Habib. Nah, sehingga ketika di sana itu menyebutkan bahwa pertama kali leluhur dari Al-Bani Alwi itu adalah Ali bin Jadid, dan ternyata ini sangat atau merupakan sebuah statement yang menurut saya ya sudah sebuah statement yang sudah bisa memastikan bahwa golongan Habib dari kalangan Ba'alawi ini memang benar-benar cangkoknya itu asli, Bang Ali. Cangkokannya itu asli dilakukan oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Yang pada awalnya kita hanya menduga-duga, tapi dengan adanya statement itu terbukalah itu sebuah tabir bagaimana pencangkokan yang asli yang dilakukan oleh leluhur para Habib yang bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Jadi begitu, Bang. Nah, saya nggak bisa lama-lama ini. Kayaknya mana ini, Kiai? turun nih, mental nih kayaknya. Oh. Dikit lagi, Gus. Lanjut dikit lagi, Gus. Oke. Dan tentu ketika yang ditulis atau ta'liq atau catatan kaki yang diberikan atau yang disusun oleh Muhammad Abu Bakar Badi tentang kitab tadi, itu rujukannya atau referensi-referensi yang dia gunakan itu adalah kitab-kitabnya Habib sendiri. Jadi dalam rangka untuk mengisi kekosongan, sehingga apapun itu isi manuskripnya itu dicocokologikan
dengan kitab-kitabnya para habib agar menunjukkan bagaimana kesejarahan dari para habib di masa lalu itu ada. Ya, padahal memang seperti yang disampaikan oleh Kiai Imad tadi, bahwa sejarah mereka itu adalah sejarah yang dibikin-bikin, kreasi lah. Kreasi sebagaimana ketika kita itu menyimak cerita-cerita fiksi, entah itu Kerasakti, entah itu One Piece, ataupun Dragon Ball, ataupun yang lain, itu kurang lebih sama, Bang. Sama Kalau dengan ini double, ini sama dengan Dragon Ball, cuman ini namanya double. Kalau saya simak, misalnya seperti cerita-cerita Garomah yang mereka sajikan di dalam kitab-kitab mereka itu, gitu. Jadi sangat begini, kita walaupun kita, misalnya seperti saya nih, saya nggak mondok gitu, tetapi kan dasar-dasar syariat, dasar-dasar akidah kan diajarkan kita sebagai seorang Muslim gitu. Nah, ketika kita mendengarkan cerita-cerita seperti yang disampaikan melalui panggung-panggung ngamen mereka kan sangat bertentangan begitu. Jadi saya di sini sama sekali nggak takut kalau ngebahas itu. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Semenjak kecil kita udah ditanamkan, udah dipatrikan sehingga menjadi sesuatu yang sifatnya fondasi kepada kita sebagai kaum muslimin gitu. Sebagai anak-anak didik mereka gitu. Nah, seperti ada Mi'raj setelah Nabi Muhammad gitu, sampai 70 kali sehari bersama seekor kambing, bersama seekor unta. Kan ada yang riwayat seekor unta, ada riwayat seekor kambing. Nah, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj 1 kali seumur hidup itu pun mengendarai burak. Burak itu bukan hewan. Burak itu bukan hewan. Burak itu seperti kalau ada pembahasan beberapa ustadz-ustadz atau tengku-tengku kita di sini adalah kilatan. Nah, dan itu bertemu Allah untuk mengambil perintah sholat. Lah ini mau ngambil apa? Cobalah, taruhlah ada Mi'raj 70 kali, itu aja udah nggak percaya saya gitu. Kalaupun ada Mi'raj 70 kali sehari. Nah, tuh. Mau ngambil apa? Mau dapat perintah apa? Perintah apa yang dibawa gitu? Apakah perintah untuk mengkultuskan mereka? Perintah untuk mencintai mereka? Perintah untuk memberikan beras untuk habib-habib yang mabuk? Allahu a'lam bishawab, dan saya nggak percaya. Nah, perintah deklarasinya sah, Bang. mungkin seperti itu, mungkin. Ala kulli hal, terkait masalah ini, ya kan? Kita udah banyak membahas nih dengan Gus Jazuli, terutama masalah garomah ataupun khurafat yang dibumbui dengan garomah ataupun didandani dengan karomah begitu. Jadi kita udah mencapai titik kelucuan yang bikin kita ngakak. Selama ini kan kita ngakak, Gus, ketika ngebahas itu. Iya. Bukannya takut kita kualat, malah ngakak. Saya tanya, apakah Gus Jazuli sekarang lagi terkena kualat, atau nanti kalau ada Kiai Mat naik lagi nanti kita tanya sama beliau. Apakah beliau merasakan kualat itu? Sama sekali tidak. Justru yang kita lihat sekarang, yang kualat itu mereka gitu. Ya, misalnya nih, mohon maaf, petani seperti saya berani meroasting mereka. Apalagi teman-teman saya tukang beca gitu. Teman-teman saya tukang cilok segala macam, udah berani ngebahas mereka. Gitu. Itu pertanda apa? Pertanda udah mulai menggunakan alat berpikirnya, yakni otak, untuk memberikan penilaian, terutama ini bagi yang punya fondasi agama gitu. Nah, saya beberapa video mereka saya up di sosial media yang lain, sosial media saya gitu. Justru teman-teman saya dari Aceh yang non Ba'alawi, mereka komentar begini. Yang Ba'alawi ada yang unfollow ya, yang unfriend gitu di Facebook gitu. Sedangkan banyak dari ustadz-ustadz dari apa tidak memberikan tanggapan, cuman hanya ketawa saja gitu. Misalnya
Habib Ali sebagai Menteri Keuangannya Allah. Nah, Allah itu bukan presiden, Bib. Ente harus betul-betul belajar tauhid supaya ente tahu ketika Allah ingin ingin membuat sesuatu itu bukan karena izin daripada Habib. Allah itu maha bisa, mau berkuasa. Nah, ya, seperti itu. Nggak harus minta izin dulu. Bib, boleh saya bikin ini? Boleh saya ciptakan? Enggak. Nggak nego. Nggak nanya pendapat. Itulah yang namanya keesaan. Dia bisa berkehendak apa yang dia kehendaki. Jadi, maka jadilah ia. Jangan kun fayakun, kun fayahun, kun fayakun. Paham gak? Nah, gitu. Jadi nggak perlu nanya ke Habib. Bib, saya turunkan tsunami di Aceh, boleh Habib? Ya, kata Habib. Sehingga nggak diturunkan itu. Nggak begitu konsepnya. Walaupun itu waliullah itu tetap mendoakan. Seperti kaum muslimin yang lain. Ya Rob, jauhkan bala dari tempat ini. Jauhkan penyakit dari anak ini misalnya. Sifatnya doa. Kira-kira begitu nggak, Gus? Betul, Bang, betul. Karena gini sih, Bang, apalagi ya khususnya masyarakat yang di Jawa ya. Saudara kita yang di Pulau Jawa itu. Bentar, saya Jadi tanya Yai dulu. Lanjut aja, Gus. Saya tanya Yai Oh, iya. mana? Kita lanjut ya. Jadi kan teman-teman atau saudara-saudara kita yang khususnya di Pulau Jawa, di mana penduduknya itu lebih padat begitu ya. Tentu karena banyak orangnya banyak, penduduknya banyak, sehingga ya orangnya pun macam-macam, Bang. Betul, betul. Sehingga ketika siapapun itu, jangankan hanya sekedar menceritakan tentang karomah agar leluhur mereka itu dipercaya. Yang ngaku nabi itu pun ada pengikutnya begitu. Betul. Ngaku malaikat, ngaku nabi. Ada ustaz, ada ustaz. Bahkan ada Rasulullah yang namanya Rocky Gerung. Iya. Kenapa saya katakan di Pulau Jawa itu bukan berarti saya rasis. Bukan berarti begitu, kawan. Justru orang-orang seperti itu harus kita berikan kritikan gitu.